Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi yang terhormat Profesor Dr. Zulela MS selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia Sekolah Dasar. Sebelumnya terima kasih karena kesempatannya saya boleh menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aurelia Della Arlita. Saya berasal dari kelas D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sedikit materi mengenai pendidikan di Indonesia pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang. Diawali dengan apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal untuk merubah sikap dan tingkah laku seseorang untuk proses pendewasaan individu atau kelompok melalui suatu pengajaran dan pelatihan. Pendidikan sangatlah penting bagi individu karena seseorang tidak akan bisa diselingi dengan adanya suatu dukungan baik dari diri sendiri maupun dari orang-orang di sekitarnya. Melihat pendidikan di Indonesia tentu selalu mengalami yang namanya perubahan dari masa ke masa. Apalagi pendidikan pada era sekarang sangatlah jauh dengan pendidikan pada zaman dahulu. Bisa kita lihat dari berbagai aspek, yang mana mulai dari tujuan bersekolah itu sendiri, akses pengajaran, sumber informasi, kurikulum, dan alat bantu belajar. Yang pertama akan saya bahas yaitu tujuan bersekolah. Jika teman-teman menyimak dan teman-teman pahami pendidikan pada zaman dahulu dan orang-orang tua zaman dahulu, mereka itu menyekolahkan anak-anaknya dengan maksud dan tujuan supaya anak-anaknya itu memiliki pengetahuan baru, ilmu-ilmu baru yang belum didapatkan ataupun diperoleh di kehidupan sehari-harinya. Dan mereka juga berharap dengan menyekolahkan anak-anaknya, karakter yang dimiliki anak-anak menjadi lebih baik, seperti mungkin nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai moral. Itu semua diharapkan supaya anak-anak mereka terbentuk menjadi lebih baik lagi dengan bersekolah. Namun yang kita lihat sekarang, pendidikan pada masa kini di era sekarang ini itu berbeda dengan zaman dahulu. Kalau zaman sekarang yang kita lihat, pendidikan itu merupakan suatu formalitas atau suatu tuntutan yang sudah merupakan suatu keharusan yang dilakukan setiap anak dan kewajiban orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dan orang tua pun hanya melihat nilai dari rapot yang tertulis atau dari nilai-nilai ulangan anak-anaknya mereka sendiri. Namun mereka mengesampingkan nilai-nilai yang seharusnya mereka perhatikan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kayak nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai kejujuran. Harusnya orang tua pada zaman sekarang itu juga melihat itu, dan mereka juga melihat apakah anak-anaknya itu berkembang dengan baik di sekolahnya, apakah mereka dapat bersosialisasi dengan teman-teman sekitarnya, apakah mereka betul-betul memahami apa yang menjadi materi, apa yang mereka pelajari di sekolahnya. Namun orang tua pada zaman sekarang itu mengesampingkan itu dan hanya mengutamakan nilai yang tertulis pada rapot. Itu merupakan perbedaan yang pertama. Lalu perbedaan yang kedua bisa kita ketahui dari akses pengajaran. Kalau pada masa kini, mungkin orang tua bisa bebas saja mendidik anak-anaknya bukan cuma di sekolah, tapi mungkin bisa dari les privat dengan mengundang
guru ke rumah, atau dengan belajar di situs-situs online yang saat ini sudah banyak kita ketahui, dan banyak-banyak hal lainnya. Atau mungkin mereka bisa belajar dari teman-teman sebayanya, dan masih banyak lagi. Namun ketika pada zaman dahulu, apakah sudah seperti sekarang banyak lembaga-lembaga pendidikan yang dapat mengemban, yang dapat mengajarkan seperti itu? Nah, karena pada zaman dahulu itu lembaga-lembaga pendidikan mungkin memang sudah ada, cuman belum seluas seperti saat ini. Kalau zaman sekarang itu murid-murid bisa belajar dari les ataupun dari situs-situs online, kalau zaman dahulu itu kebanyakan murid-murid itu hanya belajar dengan guru atau wali kelasnya. Jadi mereka mungkin ada les tambahan semasa pulang sekolah, namun yang menjadi pengajarnya itu kembali lagi ke guru-guru itu. Jadi kalau zaman dahulu itu bisa dibilang pengajarnya itu belum seluas dan sebanyak seperti saat ini. Dan kalaupun ada, kredibilitas yang baik pun belum tentu sebaik seperti sekarang. Itu perbedaan pendidikan yang kedua. Lalu yang ketiga ada sumber informasi. Kalau kita mendengar sumber informasi itu, kita sudah pasti dapat menyimpulkan bahwa itu sudah jelas-jelas berbeda ya teman-teman. Karena kalau zaman dulu bukan hanya kita dengar dari orang tua kita, tapi kita juga dengar dari orang-orang yang mempunyai pengalaman lebih banyak daripada kita, seperti guru kita, dosen kita sendiri, atau mungkin dari kakek nenek kita. Begitu mereka pada zaman dahulu itu untuk mencari sumber informasi, sebuah informasi, mereka harus benar-benar mencari dari sumber-sumber yang terpercaya. Sumber-sumber terpercaya mereka pada zaman dulu apa sih? Sumber-sumber terpercaya mereka itu pada zaman dulu itu hanya melalui buku. Karena pada zaman mereka dulu itu belum ada tuh yang namanya internet, yang namanya gadget. Seperti itu tuh belum ada. Bahkan televisi pun mungkin saluran ataupun informasi-informasinya tidak banyak seperti saat ini ya. Namun kalau saat ini yang kita ketahui, yang kita pahami, dan bahkan yang kita lakukan, kita sudah sangat-sangat gampang mendapatkan informasi. Apa sih yang kita ingin cari tahu? Apa sih yang ingin kita ketahui? Apa yang belum kita pahami? Hanya mungkin kita ketikkan di dalam satu genggaman, di dalam satu gadget, itu sudah langsung bisa muncul apa yang ingin kita ketahui. Hanya dalam satu genggaman teman-teman. Ataupun kita juga bisa lihat dari jurnal, kita bisa menonton di televisi, kita bisa lihat, kita bisa dengar di radio, dan masih banyak sumber-sumber informasi lainnya yang lebih mendukung ketimbang daripada zaman dahulu yang benar-benar hanya mengandalkan buku. Dan bahkan untuk mencari buku pun mereka harus benar-benar mencari, kayak misalnya ke toko buku. Mereka nggak bisa asal menemukan suatu buku. Mereka juga harus memilih mana yang buku yang sesuai, mana materi yang pas, mana yang harus mereka sortir, kayak gitu. Itu perbedaan yang ketiga. Lalu yang selanjutnya ada apa sih? Ada kurikulum. Kurikulum dari masa ke masa itu juga sudah jelas berbeda ya teman-teman. Mungkin dari masa kini, dari masa yang akan datang, ataupun dari masa dahulu, juga pasti kurikulum akan terus berganti, akan terus berubah sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan oleh para murid-murid peserta didik di Indonesia. Kalau kita lihat mungkin zaman dahulu guru-guru itu sudah mempunyai target, sudah mempunyai capaian apa yang ingin digapai oleh guru pada zaman dahulu. Mereka sudah tahu mereka harus ngapain,
mereka mungkin mengajarkan, mereka benar-benar mendidik murid-muridnya supaya murid-muridnya itu benar-benar paham, benar-benar ingat dengan apa yang sudah diajarkan. Tapi kalau pada sekarang contohnya, sekarang kan kita menggunakan kurikulum 2013 ya teman-teman, dan kita ketahui bahwa kurikulum 2013 itu berpusat banyak di anak-anaknya, banyak menggunakan peran aktif dari anak-anaknya. Jadi peran guru itu tidak terlalu mendominan di sini karena guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Selebihnya murid-murid yang berperan aktif pada kurikulum 2013 ini, pada pendidikan saat ini. Itu sudah jelas berbeda ya teman-teman, karena kurikulum juga akan terus berganti seiring berjalannya waktu. Lalu ada perbedaan yang selanjutnya itu dari alat bantu belajar. Seperti yang kita tahu, seperti yang sudah kita pelajari, dan seperti yang sudah kita pahami, kenapa sih alat bantu belajar itu juga berbeda? Apa sih bedanya? Kalau teman-teman perhatikan, sekarang teman-teman bisa belajar itu dari sumber informasi yang tadi itu sudah sangat banyak, sudah sangat berbeda jauh dengan zaman dahulu. Cuman untuk alat bantu belajarnya sendiri tuh apa sih yang membedakan? Alat bantu belajar yang membedakan pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang itu apa sih? Pasti teman-teman juga sudah tahu apa yang membedakan alat bantu belajar pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang. Kalau pada zaman dahulu mungkin hanya sebatas pulpen, pensil, spidol, papan tulis, mungkin hanya cukup itu saja dan buku-buku tebal yang mereka bawa di dalam tas. Namun kalau pada zaman sekarang itu alat-alat yang digunakan sudah banyak berbeda. Ya mungkin tidak terlalu berbeda, tetapi sudah ada yang baru, yang lebih memadai, yang lebih mencukupkan, dan tentunya lebih efisien digunakan. Itu semua karena kemajuan teknologi yang jauh lebih pesat dari zaman dahulu. Kalau zaman sekarang itu mungkin anak-anak sudah tidak perlu lagi membawa buku tebal, tas yang besar lagi, dan alat tulis yang lengkap. Tapi mungkin anak-anak hanya cukup membawa HP ataupun laptop dan alat tulis yang seperlunya saja. Karena apa? Di dalam gadget itu kita sudah bisa melakukan apa saja seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Kita bisa mencari informasi, kita bisa mencatat, bahkan kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di wilayah yang berbeda dengan kita. Itu sudah merupakan perbedaan yang sangat besar ya teman-teman, dimana itu semua yang sudah saya jelaskan tadi, perbedaan-perbedaan yang tadi, tentunya itu juga menjadi faktor perbedaan pendidikan dari masa ke masa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi UTS pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.